Om Swastiastu. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dan kelompok saya. Untuk nama kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama adalah Inyoman Ari Darmawan, NIM 18055111143. Dan saya sendiri, Doni Prasetya, 18055111144. Dan Nimade Widya Puspa, NIM 18055111145. Oke, kali ini kita masuk ke soal. Sebuah portal dengan beban terpusat pada batang di bawah diketahui E 24.855.578 kN per meter kuadrat, I sama dengan 0,000133 meter pangkat 4, A sama dengan 0,04 meter kuadrat. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Identitas nodal. Nama, tentukan batang 1 dan batang 2, serta arah vektor perpindahannya. Kemudian, mengidentifikasi nodal. Pada soal portal ini memiliki 3 nodal atau join. Pada perletakan roll diberi nomor nodal 1, kemudian pada pertemuan batang 1 dan batang 2 diberikan nomor 2, dan perletakan jepit diberi nomor 3. Kemudian, tiap nodal berisi 3 DOF. Penomoran DOF dimulai dari DOF yang akan dicari deformasinya. Kemudian, vektor perpindahan atau DK yang diketahui nilainya 0 pada DOF 6, 7, 8, dan 9. Kemudian, vektor gaya yang diketahui nilainya 15 pada DOF 1 dan 0 pada DOF 2, 3, 4, dan 5. Kemudian penyelesaian pada batang 1. Dengan menggunakan aturan near-n dan far-n, didapat nilai lambda x sama dengan 1 dan lambda y adalah 0. Kemudian, dengan data E, A, dan I yang diketahui, matriks K1 dapat dicari dengan rumus yang tertera seperti pada gambar. Kemudian, hasil dari matriks K1 yaitu 248555,78 dan seterusnya dengan ukuran matriks yaitu 6 kali 6. Kemudian, untuk batang 2, dengan menggunakan aturan near-n dan far-n, didapat nilai dari lambda x2 yaitu 0 dan lambda y2 adalah min 1. Kemudian, dengan data E, A, I yang diketahui, matriks K2 dapat dicari dengan rumus yang tertera pada gambar. Kemudian, ini adalah hasil matriks K2 yang berukuran 6 kali 6. Matriks kekakuan struktur. Matriks kekakuan struktur didapat dengan menjumlahkan K1 dan K2 yang telah dicari tadi, sehingga besarnya matriks kekakuan struktur yaitu berukuran 9 kali 9. Q sama dengan K kali D, di mana nilai Q dan D telah diketahui dan K merupakan matriks kekakuan struktur. Kemudian, dibuat partisi matriks. Matriks 11 hingga matriks 55 merupakan K11, matriks 16 hingga matriks 59 merupakan K12, matriks 61 hingga matriks 95 adalah K21, matriks 66 hingga matriks 99 adalah K22. D1, D2, D3, D4, dan D5 adalah DU. D6, D7, D8, D9 adalah DK.
Dengan menggunakan rumus QK dan QU, masukkan kondisi yang diketahui, maka unknown parameter dapat dicari. Di sini kita akan mencari D1, D2, D3, D4, dan D5 dengan cara inverse K11 dikalikan dengan Q, sehingga didapatkan nilai D1 adalah 0,042354 hingga D5 adalah 0,0045313. Kemudian untuk mencari Q6, Q7, Q8, dan Q9 adalah K21 dikalikan dengan nilai D1, D2, D3, D4, dan D5 yang telah didapatkan tadi. Hingga didapatkan Q6 adalah min 5,6241, Q7 adalah min 15, Q8 adalah 5,6248, dan Q9 adalah 37,5035. Q sama dengan K aksen kali T kali D. Dengan rumus di atas, maka nilai-nilai Q dapat dicari. Q sama dengan matriks K1 dikali dengan transformasi matriksnya dikali dengan D yang telah diketahui. Sehingga didapat Q4 adalah 0, Q6 adalah min 5,6241, Q5 adalah 0, Q1 adalah 0, Q2 adalah 5,6241, Q3 adalah min 22,4965. Begitu juga untuk mencari pada matriks K2, yaitu K2 dikali matriks transformasinya dikali dengan D. Kemudian didapatkan nilai Q1 adalah 15, Q2 adalah min 5,6248, Q3 adalah 22,4965, Q7 adalah min 15, Q8 adalah 5,6248, dan Q9 adalah 37,5035. Kemudian, nilai Q1 pada K1 ditambah dengan nilai Q1 pada K2. Begitu pula nilai Q2 dan nilai Q3. Setelah dijumlahkan, hasil akhirnya didapatkan Q1 adalah 15, Q2 adalah 0, Q3 adalah 0, Q4 adalah 0, Q5 adalah 0, Q6 adalah min 5,6241, Q7 adalah min 15, Q8 adalah 5,6241, dan Q9 adalah 37,5035. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Nyamana Darmawan, NIM 18143, akan melanjutkan tentang perhitungan MATCAT. Ini perhitungan MATCAT dari kelompok kami, gaya lintang horizontal dan gaya lintang vertikal. Bisa dilihat perhitungannya. Kalau sudah, mari kita lanjut. Ini adalah momen horizontal dan momen vertikalnya. Yang di sebelah kiri adalah momen horizontal dan di sebelah kanan adalah momen vertikal. Baik, jika sudah, akan saya lanjutkan. Ini adalah hasil perhitungan SAP kami. Ini adalah reaksi gambar pada SAP yang menandakan bahwa kiri dan bawah adalah positif, kanan dan atas adalah negatif. Baik, saya akan lanjut ke gambar reaksi SAP selanjutnya. Ini gambar momen pada SAP. Ini gambar gaya lintang pada SAP. Ini hasil perhitungan manual. Q1 sama dengan 15 kN, Q2 sama dengan 0 kN, Q3 sama dengan 0 kN, Q4 sama dengan 0 kN, dan Q5 sama dengan 0 kN per meter. Q6 sama dengan min 5,624 kN, Q7 sama dengan 15 kN, min 15 kN,
Q8 sama dengan 5,624 kN. Q9 sama dengan 37,504 kN per meter. Kontrolnya adalah sigma V sama dengan 0. Nah, jadi rumusnya adalah Q6 tambah Q2 tambah Q3. Jadi, tinggal masukin angka sesuai di atas. Q6 adalah min 5,624 plus 0 plus 5,624 dan hasilnya adalah 0. Lalu lanjut ke sigma H, yaitu rumusnya adalah Q4 plus Q1 plus Q7 sama dengan 0. Jadi tinggal masukin aja seperti di atas. Q4-nya adalah 0, Q1-nya adalah 15, dan Q7-nya sama dengan 15. Jadi hasilnya 0. Lalu lanjut ke hasil perhitungan manual momen yang selanjutnya adalah momen A sama dengan RAV kali 0 sama dengan 0 kN per meter. Momen B adalah RAV kali 4, jadi RAV-nya itu sudah diketahui min 5,624 kali 4 sama dengan min 22,49 kN per meter. Dan MC-nya adalah RAV kali 4 plus RBH kali 4 sama dengan RAV sudah diketahui, yaitu min 5,624 kali 4 plus 15 kali 4. Dan ditemukan hasilnya adalah 37,504 kN per meter. Hasil perhitungan manual gaya lintang yaitu DA kali B sama dengan RAV, yaitu Q6. Q6 itu min 5,624 kN. Dan DB kali C, yaitu RBH sama dengan Q1, yaitu 15 kN. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, kali ini kita masuk ke kesimpulan. Dari metode yang kami gunakan untuk perhitungan portal, yaitu metode manual, MATCAD, dan SAP 2000 versi 14, didapatkan hasil yang tertera pada tabel di bawah. Pada hasil perhitungan menghasilkan nilai analisis yang relatif sama, namun masih terdapat galat. Galat tersebut diakibatkan oleh perbedaan jumlah angka desimal yang digunakan, di mana pada aplikasi SAP 2000 hanya mencantumkan 2 angka di belakang koma. Untuk reaksi RAV, manualnya min 5,624 kN, untuk MATCAD-nya min 5,624 kN, dan SAP 2000 min 5,62 kN. Untuk RBH, manualnya 15 kN, MATCAD-nya 15 kN, dan SAP 2000 sama 15 kN. RCH min 15 kN, MATCAD-nya min 15 kN, SAP 2000 min 15 kN. MC manualnya 37,504 kN per meter, MATCAD-nya 37,504 kN per meter, dan SAP 2000 mendapat 37,51 kN per meter. Dengan menggunakan SAP 2000 versi 14 sebagai acuan, maka galat yang didapatkan sebagai berikut. Untuk reaksi RAV, manualnya adalah 0,071%, MATCAD-nya 0,071%. Reaksi RBH, manualnya 0%, MATCAD-nya 0%. Reaksi RCH, manualnya 0%, MATCAD-nya 0%. Reaksi MC, manualnya 0,015%, MATCAD-nya 0,015%. Baik, sekian dari presentasi kami. Saya mewakili teman-teman, mohon maaf bila ada salah kata. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.